Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Widiawan, peserta Lasar CPNS golongan 3, Angkatan 38, Kelompok 3, NDH 23. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas agenda 2 mengenai role model tokoh berakhlak. Tokoh berakhlak yang saya ambil yaitu mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Dr. Hoegeng Imam Santoso. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara, yaitu Core Values Berakhlak, yang mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Selanjutnya yaitu profil tokoh dari Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hoegeng Imam Santoso. Beliau lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 dengan pendidikan di Holland Indische School atau HI 1934, MULO 1937, AMS 1940, pendidikan Adjunct Inspektur Polisi 1943 sampai pendidikan Brimob Porong pada tahun 1959. Beliau pernah menduduki Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur, Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara, Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Menteri Sekretaris Kabinet Inti, dan Kapolri pada tahun 1968 sampai 1971. Selanjutnya yaitu nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari beliau berorientasi pelayanan. Yang pertama, merubah citra kepolisian kepada masyarakat yang mana dahulu bergabung dengan ABRI, sehingga dikenal dengan kaku dan militeristik. Namun, beliau berhasil mengubah stigma masyarakat menjadi polisi sipil yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Yang kedua, Jenderal Hoegeng sering terjun langsung ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga dikenal ramah dan mampu memahami kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan beliau sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat saat itu dan terbukti efektif diterapkan di masyarakat. Sekilas, saya melampirkan juga beberapa artikel-artikel mengenai beliau. Nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Yang pertama, memiliki sikap kejujuran dan integritas yang tinggi, yaitu Jenderal Hoegeng selalu ke kantor jam 5:30 pagi, yang mana memiliki kedisiplinan dan integritas yang tinggi terhadap suatu pekerjaan atau tugas yang diimbangi. Yang kedua, Jenderal Hoegeng anti gratifikasi dan anti korupsi, yaitu pada saat Jenderal Hoegeng menolak pemberian barang-barang mewah dari para pengusaha yang berusaha menyuapnya. Yang ketiga, tidak menggunakan wewenang jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Bahkan, Jenderal Hoegeng melarang keluarganya untuk menyuruh ajudan pribadinya Jenderal Hoegeng karena ajudan pribadi hanya bertugas untuk beliau semata. Yang terakhir yaitu sikap kesederhanaan yang ditunjukkan sampai akhir masa jabatan sebagai Kapolri. Beliau pensiun, tidak memiliki rumah dan mobil pribadi. Nilai berakhlak selanjutnya yang kita bisa ambil dari Jenderal Hoegeng yaitu kompeten. Dibuktikan dengan beberapa jabatan penting yang pernah diduduki Jenderal Hoegeng, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Memiliki serentet pendidikan yang mentereng yang pernah dijalani Jenderal Hoegeng untuk meningkatkan kompetensinya. Jika seseorang ingin kompetensinya atau kemampuannya, maka harus didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya sesuai dengan standar kerja atau etos kerja. Nilai berakhlak selanjutnya yang kita bisa ambil dari Jenderal Hoegeng yaitu adaptif. Beliau mencetuskan kebijakan kewajiban menggunakan helm bagi kendaraan bermotor, karena pada saat itu kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi saat beliau menjabat sebagai Kapolri. Kebijakan ini disahkan pada tanggal 2 Agustus 1971. Kebijakan ini awalnya sempat mendatangkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Namun, beliau tetap menjalankan kebijakan ini karena keselamatan masyarakat atau rakyat jauh lebih penting. Kebijakan penggunaan helm masih digunakan sampai sekarang.
Jenderal Huygens mampu melihat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu dan mengeluarkan kebijakan tersebut. Berikut saya juga lampirkan beberapa catatan atau artikel mengenai Jenderal Huygens, yaitu mengenang mantan Kapolri Jenderal Huygens, pelopor wajib pakai helm. Nilai berakhlak selanjutnya yang kita bisa ambil dari Jenderal Huygens yaitu kolaboratif. Yang pertama, Jenderal Huygens melakukan beberapa perubahan yang menyangkut struktur organisasi di tingkat markas besar Polri. Hasilnya, struktur organisasi yang baru terkesan jauh lebih dinamis dan komunikatif. Jenderal Huygens merubah nama pimpinan kepolisian dan markas besar polisi berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, yaitu pergantian nama Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, dan markas besar Angkatan Kepolisian menjadi Markas Besar Kepolisian. Jenderal Huygens membawa Polri menjadi bagian dari Organisasi Polisi Internasional, ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Dari sini kita bisa lihat nilai kolaboratif dari Jenderal Huygens, yaitu mampu mengembangkan pendapatnya demi terwujudnya organisasi yang lebih baik. Seyogyanya beliau ini bisa dijadikan panutan bagi generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang akan membawa Indonesia terus maju dan berada serta berjaya di kancah internasional. Mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut Bapak Gus Dur seringkali memuji kejujuran dari Jenderal Huygens ini. Sampai-sampai Bapak Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Yang pertama, patung polisi. Yang kedua, polisi tidur. Dan yang ketiga, Jenderal Huygens. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sifat Jenderal Huygens dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada satu ucapan dari Jenderal Huygens yaitu, baik menjadi orang yang penting, tapi lebih penting jadi orang yang baik. Demikian presentasi dari saya mengenai role model tokoh berakhlak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.